Ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Kita baca bersama atau saya baca dulu ya. Kitabun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Apa bedanya kira-kira? Bedanya adalah suatu isim yang tidak ada alif lam, asalnya itu marfu'. Punya bertanwin, baitun. Begitu dimasukkan alif lam, on-nya, tanwinnya harus dihilangkan. Menjadi tu yang tadinya tun. Karena sudah masuk alif lam. Al-baitu. Enggak boleh lagi al-baitun. Alif lam dengan tanwin, ini dua hal yang enggak mungkin pernah bertemu. Ada tanwin, pasti enggak ada alif lam. Ada alif lam, enggak boleh ada tanwin. Yang tadinya baitun masuk al, ini namanya alif lam, menjadi al-baitu. Enggak boleh lagi al-baitun. Kecuali kita hapus alnya menjadi baitun, baru boleh tun. Qalamun al-qalamu, enggak boleh lagi al-qalamun. Jelas ya? Kitabun menjadi al-kitabu. Jamalun menjadi al-jamalu. Nah, berikut ini kita baca bersama. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Masya Allah. Jadi kesimpulan yang pertama bahwa apabila masuk alif lam maka suatu isim yang tadinya bertanwin sekarang tidak boleh lagi dari baitun on menjadi al-baitu, yang tadinya tun menjadi tu. Satu. Kedua, kalimat yang ada padanya alif lam walaupun enggak ada hadza dan zalika, dia menyimpan makna satu dari dua isim isyarah, hadza atau zalika. Jadi ucapan kita al-baitu itu bisa diterjemahkan rumah ini, bisa diterjemahkan rumah itu. Jelas ya? Sehingga dia membutuhkan kabar. Dalam bahasa ilmiah nahunya dia sebagai mubtada. Maka apabila kita membuat baitu menjadi al-baitu, butuh kata kedua setelah al-baitu sebagai kabar yang tidak beralif lam. Contohnya di bawahnya al-qalamu, pulpen itu, atau pulpen ini, pulpen tersebut kan butuh kabar. Apa kabarnya? Maksurun. Ya, untuk sementara enggak boleh beralif lam. Al-maksur enggak boleh. Karena kalau masuknya alif lam bunyi artinya al-qalamul maksuru, pulpen yang patah. Butuh kabar kan? Belum sempurna. Tapi kalau al-qalamu, pulpen itu maksurun, patah, sempurna maknanya. Ini yang disebutkan dengan mubtada khabar. Mubtada itu artinya kata pertama yang belum didahului oleh kata lain. Kecuali huruf. Ya. Kabar itu adalah kata yang datang setelah mubtada untuk menyempurnakan makna mubtada. Di mana mubtada enggak sempurna maknanya kecuali setelah adanya kabar. Contohnya misalkan saya bilang al-qalamu, saya diam. Pulpen tersebut, saya diam. Sempurna enggak? Enggak kan? Begitu saya katakan maksurun, menjadilah dia kalimat yang sempurna. Pulpen itu patah. Maksud dari penyebutan pulpen itu adalah pemberitahuan tentang patahnya pulpen itu. Maka maksurun ini dinamakan khabar. Karena dia datang setelah mubtada untuk menyempurnakan makna si mubtada. Jelas? Al-mubtada kata pertama yang belum diawali oleh kata lain. Khabar itu adalah kata yang datang setelah mubtada untuk menyempurnakan makna mubtada. Nah, mulai kita ini sedikit masuk teori. Yang langsung patah semangat Kata para ulama awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Bahasa Arab itu awalnya sulit, ya, ujungnya mudah. Ujungnya mudah. Kalau Anda belum merasakan mudah nahu, berarti Anda masih pemula. Kalau Anda ingin merasakan nahu itu mudah, harus sampai ke ujungnya. Kalau Anda belum sampai ke ujung, nggak akan pernah mudah. Bagaimana cara agar mudah? Belajar sampai ke ujungnya.
Ya. Baik. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Baik, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka, artinya maftuhun terbuka. Al-babu ini khabar, mubtada. Maftuhun khabar. Karena maftuhun di sini adalah kata yang datang setelah mubtada untuk menyempurnakan makna mubtada. Ada yang bingung nggak masalah mubtada khabar? Baik, berikutnya al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak kecil itu duduk dan pak guru itu berdiri. Al-waladu mubtada, jalisun khabar. Wal mudarrisu yang kedua juga mubtada. Wa ini huruf dia, enggak dihitung kalimat. Waqifun berdiri. Nah, syaratnya itu mubtada khabar itu kalau mubtada yang mudzakkar, khabar pun harus mudzakkar. Ya. Enggak boleh mubtada yang mudzakkar, khabar yang muannats. Contohnya al-babu maftuhatun. Maftuhatun dibuat muannats dengan ada ya ta marbutah di ujungnya, enggak boleh. Atau sebaliknya. As-sayyaratu, mobil itu muannats karena ada ta marbutah di ujungnya. Maka tidak boleh dengan maftuhun. Maftuhunnya harus dimuannaskan dulu dengan diletakkan ta marbutah di ujungnya, maka menjadi as-sayyaratu maftuhatun. Ya. Kita baca lagi yang di bawahnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pulpen itu qadim. Boleh artikan kitab itu, kitab ini, kitab tersebut. Kalau al, alif lam boleh. Itu, ini, atau tersebut. Ya. Yang nomor 2, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Nomor 3, al-kursiyu maksur. Al-kursiyu maksur. Kursi itu patah. Maksurun. Rabi' ini artinya 4. Nomornya saya arabkan ya, itu sambil menghafal. Rabi' al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Wasikhun, wa-nya pendek. Sapu tangan itu kotor, wasikhun. Al-khamis, nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin, baridun, dingin. Chandra belum punya kitab? Oh, 6. As-sadis nomor 7. As-sadis artinya 6. As-sadisu. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Jamilun indah, bagus, cantik, semana itu. As-sabi'u nomor 7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat, qaribun. Dan masjid itu ba'idun, jauh. Ba'idun, jauh. Nomor 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat, thaqilun, berat. Wal waraqu khafifun. Dan kertas itu ringan. Al-waraqu khafif. Wa itu artinya dan. Khafifun, ringan. At-tasi' nomor 9. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ada tasydid. Susu itu panas. Nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Silakan 1 menit. Rekam tadi. Enggak ada yang pas lagi ya.